تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Jemaah salat maghrib dan salat isya yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat iman dan Islam. Dan sebagaimana kita yakini bahwa nikmat iman dan Islam inilah yang menggerakkan kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah di jalannya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan tazkiyatun nafs kepada para sahabat, beliau menjelaskan bahwa di antara cara untuk mentazkiyah diri adalah dengan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin hubungan kita kuat antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mensucikan jiwa kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa keadaan senantiasa mewasiatkan kepada para sahabat, mengingatkan kepada para sahabat untuk senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan terkait masalah tazkiyatun nafs, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara kepada Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang sekaligus keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memanggilnya ya gulam. Ya gulam karena pada saat itu Ibnu Abbas masih berumur ya remaja atau masih anak-anak. Ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat, kata-kata. Ya. Ihfadillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Ya, ketika kalian meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allah lak. Dan ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kalau seandainya seluruh umat bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, maka
manfaat ini tidak akan sampai kepadamu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, sebaliknya ketika umat bersatu untuk mencelakakan, mencederai, menzolimi kamu, la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, maka tidak akan sampai mudarat ini kepadamu kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagimu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupnya dengan perkataan, sesungguhnya qalam itu atau pena yang mencatat takdir manusia telah diangkat, tidak lagi menulis, tidak mengalami perubahan. Wa jaffatis suhuf, dan telah mengering lembaran-lembaran itu. Syahidnya dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas cara untuk menjaga hubungan antara diri sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu. Hal yang pertama yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah perlu dijaga? Ini pertanyaan yang mungkin kita tanyakan. Kenapa di sini Rasulullah merintahkan kita untuk menjaga Allah? Yang dimaksud di sini adalah menjaga Allah dengan ketaatan kepadanya. Allah tidak butuh penjagaan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar hubungan kita tetap terjaga dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya. Dan ketaatan yang paling dituntun dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menjaga salat ini. Menjaga salat jemaah sekalian. Ini ada kaitannya dengan kitab yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini mana kita sudah masuk pada babus shalah, menjaga salat dengan keutamaan-keutamaannya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat yang kata Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat yang telah diwajibkan atas kalian, was salatil wusta, dan salat al-wusta. Ini istilah bagi salat asar. Ya, kenapa dikhususkan salat asar? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang menjaga salat asar, man hafaza ala salatil asr, dakhala al-jannah, Allah akan memasukkannya ke dalam surganya. Juga dalam riwayat yang lain, siapa yang menjaga salat asar, maka atau sebaliknya, siapa yang tidak melaksanakan salat asar, maka seakan-akan dia telah membinasakan keluarganya dan hartanya. Jadi mengaitkan antara salat dengan harta ini, itu ada pada salat asar. Perlu kita jaga. Salat jamaah sekalian, yang dimana kita sudah mengetahui bagaimana Nabi SAW ketika menerima perintah salat ini. Berbeda dengan kewajiban yang lain. Kewajiban yang lain ketika diterapkan atau diwajibkan, Allah cukup menurunkan ayat-ayatnya kepada Rasulullah SAW. Misalnya tentang zakat, ya. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang berkaitan tentang zakat. Puasa Ramadan misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Dan ibadah-ibadah yang lain yang kewajibannya itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Berbeda dengan salat jemaah sekalian. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu menerima perintah salat ini. Dengan kisah yang kita sudah dengarkan tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami amul huzn. Ya. Atau tahun kesedihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ada kisah Isra dan Mi'raj ini mengalami
kesedihan yang begitu berat. Pamannya meninggal dunia, Abu Talib yang selama ini menjaga Rasulullah SAW dalam dakwanya, kemudian dibantu dari segi harta. Juga istrinya meninggal, berdekatan dengan meninggal pamannya. Khadijah bintu Khalid meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menerima sebuah hadiah berupa perintah salat ini. Maka diberangkatkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram. Dan sebelum diberangkatkan, malaikat Jibril datang. Dan membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeluarkan hati Rasulullah, dibersihkan dengan air keimanan dalam bejana yang terbuat dari emas, kemudian dikembalikan kembali setelah bersih, kemudian dinaikkan di atas kendaraan yang bernama Buraq, kemudian diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa diberikan kemuliaan lagi berupa menjadi imam dari salat yang dimana jamaahnya adalah para nabi dan rasul. Kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui 7 lapis langit. Langit yang pertama bertemu dengan Adam, langit kedua bertemu dengan Harun, langit ketiga bertemu dengan Yahya dan Zakaria, sampai pada langit yang keenam bertemu dengan Musa. Nanti ada kisah khusus pada langit keenam ini. Kemudian di langit ketujuh bertemu dengan Ibrahim, kemudian ke Sidratul Muntaha. Terjadilah percakapan antara seorang hamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu, menerima perintah salat ini. Kemudian setelah itu Rasulullah menerima perintah salat 50 kali sehari semalam. Kemudian melewati Musa mengatakan kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, apa yang dibebankan kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah mengatakan 50 kali salat sehari semalam. Maka apa yang dikatakan Musa, "Irji, kembali kepada Allah dan minta untuk dikurangi. Sesungguhnya umatku Bani Israel telah aku wajibkan kepada mereka salat, namun mereka dhayya'uha, menyanyiakan salatnya." Sehingga disebutkan bahwa Bani Israel juga salat, ada salat, tapi mereka pun menyanyiakan salat yang diwajibkan. Sampai berulang kali hingga akhirnya salat 5 kali sehari semalam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan panggilan dari Allah, "Innaha khamsa salawatin wa huwa bi asyri hasanat." Dia adalah 5 salat wahai Muhammad, dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi seakan-akan hambamu atau umatmu salat sebanyak 50 kali sehari semalam. Inilah salat itu jamaah sekalian. Kita harus mengetahui keutamaan salat ini. Terkadang kita menyepelekan salat, menganggap dia adalah rutinitas. Tapi kalau kita tadabburi bagaimana pembagian salat itu dari segi waktunya, mulai dari salat subuh, kemudian salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, maka kita akan mendapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga hubungan kita dengannya. Bayangkan kalau hanya sekali saja dalam sehari semalam salat, seakan ada waktu di mana kita terputus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. 5 kali ini adalah cara kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, maka ini adalah salah satu cara mentazkiyah diri kita, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu cara untuk mentazkiyah diri kita adalah dengan menjaga salat ini. Kalau kita melihat salat subuh jamaah sekalian, dia adalah awal waktu. Di tengah manusia banyak yang tidur, Allah memerintahkan kita untuk bertemu dengannya. Kita datangi rumah Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke masjid. Kita yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita salat bersama para malaikat yang kemudian menyertai kita. Selama 1 harian penuh. Kemudian masuk salat zuhur. Salat zuhur adalah waktu di mana kita istirahat dari aktivitas kita. Al-Qailulah adalah tidur di siang hari. Itu bisa sebelum zuhur, bisa juga setelah zuhur. Nah, waktu-waktu di mana kita istirahat ini Allah memanggil kita, maka kita pun memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu asar, bertemu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah. Yang di mana waktu asar ini malaikat yang membersamai kita mulai dari salat subuh sampai di siang hari itu kembali naik kepada Allah Subhanahu wa taala melaporkan amalan kita. Kemudian setelah itu turun malaikat yang akan menyertai kita sepanjang malam.
Ya. Dan disinilah hikmahnya. Allah ingin ketika amalan kita diangkat, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana keikhlasan ini betul-betul ikhlas. Terkadang kalau kita mau beribadah atau melakukan sesuatu pekerjaan di kantor misalnya, kita lebih semangat ya ketika ada orang yang mengawasi, ada yang mencatat pekerjaan kita. Nah, kita dalam salat asar ini jamaah sekalian, makanya dikatakan hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah salat, semua waktu salat, khususnya salat asar. Karena salat asar inilah pergantian tugas para malaikat. Malaikat yang mencatatkan amalan kita di siang hari naik ke langit melaporkan amalan, kemudian ada lagi malaikat yang turun untuk membersamai kita sepanjang malam. Kemudian masuk salat maghrib. Ini adalah awal waktu di malam hari. Iya, salat Isya juga. Yang salat Isya ini termasuk salat yang paling sulit dilaksanakan oleh orang munafik. Athqalus sholati 'alal munafiqina salatul Isya'i wa salatul fajri. Dua salat yang sangat berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Iya. Kenapa jamaah sekalian? Karena ini sudah gelap-gelapnya. Kalau salat Isya, kalau maghrib mungkin masih terang-terang, ya. Bisa dilihat siapa yang sebelah kiri, siapa yang sebelah kanan. Oh, ini rajin sholat, ini tidak sholat. Dahulu tidak ada penerang. Jadi kalau sudah sholat Isya, orang-orang munafik itu sudah tidur di rumahnya, tidak datang di sholat. Begitu pula subuh hari jamaah sekalian, masih gelap sekali. Iya, tidak bisa diketahui siapa yang rajin sholat dan tidak. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa rangkaian sholat ini mengajarkan kita untuk memenuhi panggilan Allah. Kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala ke rumahnya. Di sana ada waktu di mana bukan kita yang datang tapi Allah yang datang kepada kita. Yaitu di sepertiga malam terakhir. Dia bukan kewajiban, tapi dia adalah salat juga, yaitu salat lain. Salat tahajud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi sulusil lail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia fi sulusul lail, di sepertiga malam terakhir. Iya, menjelang salat subuh atau sebelum salat subuh. Di sini Allah yang datang menemui hambanya. 5 kali salat sehari semalam kita yang mendatangi. Nah, di malam hari ini kita tertidur lelap. Yang mungkin tidak terputus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lagi sunnah salat yang dimana kita diajarkan untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat lain. Salat tahajud yang dimana kebanyakan manusia lelap dengan tidurnya. Kebanyakan manusia ya lelap dengan mimpinya, menikmati mimpinya, dan kita bangun tengah malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi mereka yang bangun tengah malam salat tahajud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man sa'alani fa ujibulah." Siapa yang meminta sesuatu kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Wa man ista'adani fa a'udzubillah. Siapa yang meminta perlindungan kepadaku maka aku akan melindunginya. Ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur rangkaian salat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ada saat-saat di mana kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat. Salat merupakan ibadah yang sangat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yaqumu bihi al-'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid." Sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhannya ketika hamba tersebut dalam keadaan sujud. Dan di mana kita sujud jemaah sekalian? Ketika kita melaksanakan salat. Iya. As-shalah, as-shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya selalu mengingatkan tentang salat. Disebutkan di detik-detik kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit berat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Bilal bahwa waktu salat telah masuk. Maka Rasulullah SAW dengan keadaan yang lemah ini mengiyakan akan memimpin sholat. Namun ketika Nabi SAW berdiri untuk mengambil air wudhu, Rasulullah SAW pingsan. Ya.
pingsan karena penyakit yang dideritanya pada saat itu. Beberapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan, kemudian siuman kembali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siuman, hal yang pertama yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asallan nasu, apakah manusia sudah salat?" Karena hal yang terakhir yang akan dilakukan oleh Rasulullah adalah salat. Iya. Maka para sahabat pada waktu itu yang menjaga Rasulullah mengatakan, "Belum salat wahai Rasulullah, kami menunggumu." Iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat. Abu Bakar memimpin salat. Jadi dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam di detik-detik kematiannya ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengingat tentang perkara salat ini. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan orang yang rajin salat di hari kemudian atau di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr bahwa orang-orang yang rajin salat itu ada tanda-tanda di dalam tubuhnya, min atharis sujud. Iya. Saya lupa lengkap ayatnya, bahwa orang yang rajin salat itu di hari kiamat akan muncul tanda di mana orang salat itu jidatnya ditahu bahwa dia adalah rajin salat. Dan tidak ada disebutkan di dalam ayat maupun hadis tanda-tanda orang yang rajin salat di hari kiamat kecuali orang-orang yang nampak tandanya di jidat mereka. Bahkan ketika hendak salat kita diperintahkan apa? Berwudu. Berwudu ini akan menjadikan tubuh orang yang rajin berwudu bercahaya di hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan kabar gembira berupa Al-Kautsar, telaga di surga Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia minum dari telaga ini maka tidak akan haus selamanya. Kemudian dikatakan tidak ada yang meminumnya kecuali umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ditanya, bagaimana Anda mengenali umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat bertanya seperti itu karena umat manusia sudah terkumpul mulai dari Adam sampai umatnya Nabi Muhammad yang terakhir. Bagaimana Anda mengenali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min atharil wudu, dari tanda-tanda wudu. Kita berwudu misalnya, tangan kita basuh, ini akan bercahaya pada hari kiamat nanti. Kemudian ketika membasuh muka, ini akan bercahaya, gurratun min atharil wudu. Seperti perumpamaannya kuda. Kuda itu kuda yang bagus, biasanya ada putihnya di sini. Yang lain mungkin berwarna hitam atau selain warna putih. Di sini ada warna putih. Langsung dikenali. Pemiliknya bisa mengenali kudanya. Begitu pula keadaan Rasulullah SAW di hari kiamat nanti, ketika ingin mengenali umatnya, maka sangat mudah. Rasulullah SAW tinggal melihat bekas-bekas wudu pada tubuh umat Muhammad SAW yang akan bercahaya. Maka Abu Hurairah ketika mendengarkan hal ini, ketika berwudu, yutilu ghurratahu, dia memperpanjang wudunya agar supaya lebih bercahaya lagi. Sunnahnya sampai di wajibnya untuk sampai di siku, maka dia memperluas basuhan wudunya sampai di pergelangan tangannya atau di bagian lengan atasnya. Ini sunnah. Alasannya kenapa ditanya? Kenapa Abu Hurairah melakukan itu? Maka Abu Hurairah mengatakan, man arada an yutila ghurratahu falyaf'al, siapa yang ingin diperluas gurrahnya atau cahayanya di hari kiamat nanti, falyutil, maka hendaknya dia memanjangkan gurrahnya atau cahayanya nanti dengan cara berwudu secara maksimal. Ini rangkaian dari salat jamaah sekalian, mulai dari bersuci, kemudian melaksanakan salat, kemudian orang yang rajin salat, atharus sujud nampak pada diri orang-orang yang beriman. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan dari salat ini, ma min imri'in muslimin tahduru salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunub. Siapa yang menjaga salatnya ketika salat itu datang,
fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia memperbaiki wudunya, wa khusyu'aha, dan dia khusyuk dalam salatnya, wa ruku'aha, dan dia ruku', illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunub, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Dosa-dosa yang dimaksud di sini tentu yang dimaksud adalah dosa kecil ya Mas sekalian. Iya. Karena dosa besar tidak hanya dengan ibadah. Walaupun kita sering mendengarkan innal hasanata yudhibunas sayyi'at, kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Tapi adapun dosa besar, maka dia memerlukan yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Juga keutamaan tentang salat 5 waktu ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan kalau seandainya lau anna nahran bi babi ahadikum, kalau seandainya ada sungai di depan rumah kalian, di antara kalian punya rumah yang di mana rumahnya ini ada sungai di depannya. Yaktasilu minhu kulla yaumin, dan dia mandi dari sungai itu 5 marratin 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'un, apakah dia punya kotoran di tubuhnya? Apakah kotor badannya 5 kali mandi di sungai itu? Sungainya jernih tentunya, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat mengatakan la yabqa min darnihi syai'un, tidak ada kotoran yang melekat pada tubuhnya wahai Rasulullah. Qala fadzalika mathalus shalawatil khams, maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu itu. Yamhullahu bihinnal khataaya, salat itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Demikian jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Ada waktu ya. Ada yang ingin mau ditanyakan terkait tema kita hari ini tentang menjaga salat dan cara mentazkiyah diri kita? Atau kita lanjut sedikit ya. Di sini ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amali bani Adam yudha'af." Setiap amalan Adam itu dilipat gandakan. Al-hasanatu bi'asyri amsalha, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila 700 di'fin, sampai 70 kali lipat atau 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, ya, kecuali, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, illa as-sawmu fa innahu li wa ana ajzi bihi fa innahu man taraka syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ya, ini tentang puasa jemaah sekalian. Bahwa puasa juga termasuk jalan kita mentazkiyah diri kita. Ya. Mentazkiyah diri kita dengan puasa. Puasa jemaah sekalian adalah menahan diri dari makan dan minum di waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berpuasa, ini adalah cara kita untuk mentazkiyah diri kita. Dan berpuasanya seseorang menunjukkan bahwa orang tersebut ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah. Karena ibadah puasa termasuk ibadah yang tidak bisa nampak secara zahir apakah dia sedang berpuasa atau tidak. Ya, bayangkan kalau di bulan Ramadan, ya, seorang, ya, kita tidak tahu apakah dia puasa atau tidak. Karena ibadah ini berkaitan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun sahur tengah malam, tidak ada yang lihat dia sahur. Kemudian dia berpuasa, melakukan aktivitas sehari-hari, tidak nampak pada dirinya bahwa dia sedang puasa. Ya. Ini adalah cara untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, melatih hati ini untuk senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah banyaknya orang-orang yang mencari perhatian manusia, ingin dikenal bahwa dia adalah ahli ibadah. Ingin dikenal bahwa dia sedang berpuasa di siang hari, ya, dengan menampakkan kelemahannya. Tapi orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan puasa ini sebagai bekalnya di akhirat. Ibadah yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Juga berkaitan tentang puasa ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun illa an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang meninggalkan perkataan keji dan perbuatan-perbuatan
yang menyimpang, perbuatan yang keji, falaisa lillahi. Ya. Siapa yang tidak menjaga dirinya, afwan. Man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak menjaga dirinya dari perkataan keji, juga perbuatan keji, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya. Ya. Tidak membutuhkan kelemahan dirinya ketika berpuasa, karena dia telah membarengi dirinya ketika berpuasa dengan perbuatan-perbuatan keji. Nabi SAW, ya, di antara cara untuk menjaga tazkiyah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga lisan ini untuk tidak mengucapkan perbuatan-perbuatan keji. Perbuatan keji inilah yang menjadikan seorang hamba itu terlepas dari kontrol dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, jangan sampai kalian melakukan atau mengucapkan perbuatan-perbuatan keji, karena sesungguhnya ibadah yang kalian lakukan berupa puasa itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala falaisa lillahi haja, Allah tidak butuh. Iya. Allah tidak butuh dengan puasa orang-orang yang sementara puasa mengucapkan kalimat keji atau melakukan perbuatan keji. Begitu pula ibadah yang lain, al-hajju. Iya. Di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang perintah haji ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika melakukan ibadah haji, maka bukan hanya ibadah yang kita laksanakan, tapi juga menjaga ibadah haji itu agar tetap sesuai dengan koridor syariat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, haji itu adalah bulan-bulan yang telah ditetapkan. Maksudnya adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Faman farada fihinnal hajj, siapa yang telah diwajibkan atasnya haji, fala rafath, janganlah dia melakukan perbuatan-perbuatan rafath. Rafath ini lebih dekat kepada perzinahan. Mungkin maksudnya adalah kata-kata yang keji, ya, kata-kata jorok dan seterusnya. Wala fusuk, dan perbuatan fasik. Fasik ini yang dimaksud adalah orang yang senantiasa melaksanakan kemaksiatan atau melakukan kemaksiatan. Wala jidala fil hajj, dan tidak boleh juga melakukan jidal, perdebatan. Waliyadzubillah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa adzin fin nas, izinkanlah kepada manusia untuk berhaji, ya'tuka rijalan, ya, mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala yaitu Baitul Haram dengan cara berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, juga di atas kendaraannya, ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka datang dari segala penjuru arah. Inilah beberapa ayat tentang ibadah haji ini, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana meningkatkan tazkiyah, mensucikan jiwanya, adalah dengan menjaga Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana cara menjaga Allah? Dengan melaksanakan ibadah. Dan jaga ibadah itu, jangan sampai ibadah itu ternodai dengan perbuatan keji. Sebagaimana kita sebutkan dalam hadis dan ayat-ayat yang kita sebutkan. Salat tidak boleh kita minum minuman keras. Iya. Karena orang yang minum minuman keras ini dilarang oleh syariat untuk mendatangi rumah Allah, mendekati salat. Juga dalam puasa misalnya tidak boleh kita mengucapkan kalimat keji, karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasa orang yang melakukan perbuatan tersebut. Juga haji, tidak boleh kita melakukan perdebatan, hal-hal yang membatalkan haji itu. Ini cara kita menjaga Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi SAW, wa idza sa'alta fas'alillah. Ya. Cara berikutnya, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hanya memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala.
hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang meminta kepada selain Allah, maka tidak hanya kesyirikan yang dilakukannya, tapi juga menjadikan selain Allah sebagai sandarannya. Menjadikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lemah, sehingga tidak ada di antara hambanya yang meminta kepadanya, wal iyadzu billah. Maka untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa, yaitu dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalimat berikutnya, wa idasta'anta fasta'in billah. Ini sama. Ketika kita meminta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummata, kalau seandainya seluruh umat manusia, ini berkaitan masalah takdir. Iya. Bahkan di riwayat yang lain, law anna insakum wa jinnakum fi sa'idin wahid. Ya, kalau seandainya seluruh manusia dan seluruh jin bersatu, ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in, bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu wahai manusia, lan yanfa'uka, maka kemanfaatan itu tidak akan engkau nikmati kecuali yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini masalah takdir jemaah sekalian. Ketika kita semakin yakin bahwa takdir yang Allah tetapkan kepada kita itu datang dari Allah, bukan manusia yang mencederai kita atau memberikan manfaat, tidak. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika para ulama menjelaskan masalah sihir, ya, tidak mengapa kita singgung masalah sihir. Terkadang ada sihir atau perdukunan atau ramalan yang kebetulan berhasil. Ya. Misalnya ada seorang, waliyadzubillah, ada datang pada tukang sihir atau dukun minta supaya jadikan itu suami istri cerai misalnya. Dan Allah takdirkan berhasil ya melalui perantara ya tukang sihir ini. Tapi ketahuilah jamaah sekalian, apapun yang terjadi di atas muka bumi ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mendatangi tukang sihir sekalipun, ketika apa yang diinginkan oleh tukang sihir itu terjadi, maka kita harus yakini bahwa itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kebetulan Allah takdirkan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh tukang sihir itu. Ini masalah akidah jemaah sekalian. Tapi lagi-lagi perbuatan mendatangi sihir itu dilarang oleh agama kita. Tapi mungkin kita bertanya, Ustaz, bukankah banyak yang berhasil itu tukang sihir sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peminta, orang yang meminta untuk minta tolong? Maka kita katakan kepadanya bahwa apa yang terjadi itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah keyakinan jemaah sekalian. Kalau kita yakini yang menjadikan dia cerai misalnya antara suami dan istrinya ya adalah karena tukang sihir, maka inilah yang dilarang dalam agama kita. Kalau dia terjadi, maka kita harus yakini bahwa kejadian itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Mau itu karena adanya bantuan sihir atau tanpa ada bantuan sihir, semuanya datang berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW melanjutkan hadisnya. Wa ini jitama'u, kalau seandainya seluruh manusia bersatu, baik dari kalangan jin dan manusia, ala an yadurruka bi syai'in. Tujuannya apa? Untuk mencederai kita, yadurruk. Iya. Menzalimi kita misalnya. Lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Maka kemudaratan ini ya tidak akan menimpamu kecuali apa yang Allah kehendaki. Kecuali apa yang Allah kehendaki bagi kalian. Termasuk dalam hal ini jemaah sekalian, hal-hal yang kita lihat di kehidupan sehari-hari kita. Kita berharap agar kita berhasil. Kita berharap segala sesuatu yang kita pilih itu yang terbaik. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita tidak bisa menggapai keinginan kita. Ini hal-hal yang kita tidak sukai. Maka yang pertama yang harus kita yakini jemaah sekalian, semua hal yang buruk ini yang tidak sesuai dengan keinginan kita, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia yang bersatu untuk menjadikan kita tidak lulus misalnya dalam ujian. Bukan manusia yang menjadikan kita tidak mendapatkan keuntungan dalam jual beli, bukan. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala ya menjaga hubungan kita. Nabi SAW membimbing para sahabatnya
untuk senantiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan perkara takdir sekalipun. Maupun baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Iya, masih ada ya? Oh, ya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Wudu, iya. Oh iya. 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 Azan Jumat. Oh iya. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang wudhu. Apakah boleh saya berwudhu 1 kali untuk 4 kali sholat? Bahkan 5 kali sholat boleh. Selama dia bisa menjaga agar wudhunya itu tidak batal. Iya, tidak batal maksudnya itu tidak kentut atau tidak tidur. Ini kan tidur juga membatalkan wudhu. Selama dia bisa menjaga, ya, artinya dia sadar terus, tidak pingsan, tidak tidur maka boleh digunakan dengan wudhu itu untuk melaksanakan sholat ya 5 waktu atau 4 kali sholat, ya. Tidak mengapa, ya. Tetap terjaga. Bukan setiap sholat kita berwudhu, artinya harus berwudhu setiap kali sholat. Kalau misalnya tidak ada air untuk kita sholat asar, kita sudah sholat duhur dengan berwudhu misalnya, maka kita bisa sholat asar dengan wudhu yang sebelumnya selama tidak batal wudhunya. Selama tidak batal wudhunya. Kemudian pertanyaan kedua, ini menarik ini, terkait masalah sholat sunat ketika sementara dikumandangkan azan Jumat. Ya, azan yang dimaksud di sini azan yang kedua ya. Mungkin ada masjid yang melaksanakan 2 kali azan. Azan yang pertama memanggil, azan kedua ketika khatib naik di atas mimbar dan mengucapkan salam. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya sunnahnya, hendaknya kita jangan menunggu khatib baru naik baru kita masuk ke dalam masjid. Ini sebelum kita masuk pada pertanyaan ya. Karena untuk mendapatkan ya, keberkahan atau pahala orang yang bersegera menuju sholat Jumat, banyak pahala yang akan menanti. Yang kedua, kalau seandainya ya dia terlambat karena ada uzur, ya, sehingga nanti ketika khatib baru naik baru masuk setelah khatib mengucapkan salam azan dikumandangkan. Ini ada riwayat, ada 2 pendapat di sini. Yang pertama, dia mendengarkan azan dan tidak sholat, karena ada dalil yang menyebutkan idza udzinal adzan fastami'u. Ya, dengarkan azan itu. Ya, dan balas setiap ucapan muazzinnya. Idza qala Allahu akbar faqul Allahu akbar misla ma yaqulul muadzin. Maka katakanlah seperti yang diucapkan oleh muazzin illa hayya 'alas shalah dan hayya 'alal, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka kita mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa boleh kita melaksanakan sholat sementara azan dikumandangkan. Alasan dari pendapat kedua ini karena kewajiban berikutnya lebih wajib lagi, yaitu kewajiban mendengarkan khutbah. Ya, kewajiban mendengarkan khutbah. Karena kewajiban mendengarkan khutbah lebih ditekankan di sini, maka tidak mengapa dia ketika azan dikumandangkan melaksanakan sholat sunat agar dia bisa mendengarkan khutbah Jumat. Apalagi beberapa pendapat ulama yang menyebutkan bahwa mendengarkan khutbah Jumat adalah termasuk rukun min arkanil Jum'ah, termasuk rukun-rukun rangkaian dari sholat Jumat itu. Mendengarkan khutbah. Yang mana kita ambil pendapat, menurut kami pribadi, pendapat yang kedua, yaitu melaksanakan sholat, walaupun mungkin ada azan di situ, segerakan azan, khususnya pada saat Jumat saja ini. Adapun selain Jumat, ya tidak mengapa kita mendengarkan
azan karena ada kewajiban di situ mendengarkan azan dan membalas azan yang dikumandangkan oleh muazzin. Nah, Allah taala alam. Jadi lebih utama jangan sampai mendapatkan keadaan seperti ini. Bersegera ke masjid. Iya, bersegera ke masjid. Iya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jaa'a fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badatan." Siapa yang datang di hari Jumat di awal waktu, maka dia akan berkurban dengan seekor unta. Wa man jaa'a fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqaratan. Dan siapa yang datang di waktu yang kedua. Iya. Jadi di dalam hadis ini dibagi-bagi waktu di sebelum sholat Jumat. Ada yang menafsirkan 1 jam, ya 1 jam sebelum Jumat itu adalah waktu-waktu yang dimana pahala ini akan didapatkan bagi orang yang bersegera. Sampai Nabi SAW mengatakan man jaa'a fi sa'ati tsalitsah fa ka'annama qarraba ghanaman. Seakan-akan dia menyembelih atau berkurban dengan kambing sampai pada saat detik-detik khatib naik di atas mimbar dan dia datang sebelum khatib naik, maka kata Nabi SAW dia seakan-akan berkurban dengan sebutir telur. Ini keutamaan. Iya. Jangan lihat dari pahalanya, tapi lihat dari esensi dari perintah Rasulullah SAW bahwa kita diperintahkan untuk bersegera ke masjid, apalagi di hari Jumat ini. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Saya cukupkan, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.